Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ananda Ning Saputra dari UPPJJ Jakarta, dengan NIM 04344564. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 ya, basis data, yaitu praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Oke, kita coba ya. Langsung saja. Di sini ada ini ya, panduannya, saya baca dulu. Oke, yang pertama di sini saya sudah menyalakan SAMPP, yang dimana Apache dan MySQL sudah nyala ya. Oke, yang kedua adalah sudah dibuka PHP MyAdmin. Oke, yang ketiga adalah pilih database rumah sakit. Oke, sebentar. Yang ketiga adalah sebentar. Basis datanya di sini type pada table itu harus type-nya itu harus dari InnoDB ya, seperti ini. Yang terdapat pada di panduan seperti berikut ini. Jika sudah, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL berikut. Oke. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHP MyAdmin, di sini dapat membuat dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store procedure. Store procedure adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat digantikan oleh sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store procedure ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah diprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan membuat store procedure dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada table pasien. Misalnya seperti ini ya. Oke, ada atribut di mana ID pasien sama dengan 5, nama pasien Tito, alamat pasiennya Jalan Pakis Haji nomor 25 dan jenis kelamin 1. Ini contohnya seperti ini. Oke. Tanpa lama-lama kita langsung saja masukkan ya. Tapi di sini ID pasiennya kita masukkan 4 ya, karena pasien yang tersedia di sini hanya baru 3 saja. Oke, kita masukkan ya. Perintah tersebut tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store procedure yang ada di PHP MyAdmin dengan cara memilih basis data rumah sakit, lalu kita klik routines ya, search routines. Langsung saja kita add new routines. Di sini bisa kita isi ya routinesnya. Transaksi 1, kita pilih prosedur, definisinya seperti ini. Parameters kita drop dulu. Oke. Ini kita langsung saja ke tombol go ya. Tapi kita lihat dulu sini. Step berikutnya, kemudian muncul sebuah dialog dan seperti gambar 7. Ini kita sudah isi. Oke. Di sini setelah kita tekan tombol logo,
akan bertambah satu buah store prosedur seperti gambar 8 berikut ini. Seperti ini ya. Maunya ini oke, tanda komanya agak lain ini. Ternyata salah tanda petik. Kita coba cek lagi ya. Siap. Oke, ini kita sudah buat ya routinesnya. Oke, selanjutnya untuk mencoba menjalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL, ini kita coba dengan cara memilih menu SQL dan masukkan perintah call transaksi 1 untuk memanggil prosedur ya. Sorry, ini mana ya tombol ini? Open column title invite list. Kita coba cek lagi ya. Kita coba ambil dulu template-nya seperti ini. Set. Sampai jenis kelaminnya. Kenapa nggak bisa? Terus saya coba reload. Akan kolom kita invite list berapa ya?
titik, geser di komanya nih. Oke, lalu perintah call transaksi 1. Oke, nah di sini sudah bisa ya, langsung muncul ya di sini. Sudah masuk ID pasien 4, nama pasiennya Tito Sutito, nama pasiennya juga udah masuk, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Penyakit dan nomor HP tidak masuk karena tidak diisi ya tadi. Oke, langsung saja kita lanjut lagi. Nah, seperti pada tabel berikut ini atau pada layar berikut ini, itu hasil dari menjalankan transaksi 1 melalui menu SQL. Hasilnya dapat dilihat, yaitu data dengan ID pasien 6 telah tampil ke dalam layar. Namun Anda perlu ingat bahwa transaksi 1 itu dilakukan tanpa commit, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa tabel tersebut untuk memeriksa data tersebut masuk atau tidaknya, itu pilih tabel pasien seperti gambar 10 ya. Oke, ini nggak kelihatan ya, jadi kita langsung cek lagi ke sini. Oke, tidak masuk ya, itu berarti tidak melakukan commit, yang artinya perintah commit itu benar istilahnya dia benar-benar memasukkan atau menginjek data pada suatu tabel. Oke, kita tambahkan commit. Oke, langsung saja kita injeksi datanya. Oke, ini sudah muncul ya seperti ini, yang dimana nomor 4 itu telah berhasil diinjek datanya, harusnya berhasil ya. Sorry. Oke, kita cek di tabel pasien, ternyata di sini sudah berhasil dimasukkan datanya ya melalui penambahan komen commit seperti ini. Oke, yang kedua adalah rollback. Penyertaan rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misal contohnya seperti Anda menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien, misalnya jadi Agus menjadi Danar, atau misalnya Ahmad jadi Agus dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback pada perubahan transaksi tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback pada transaksi. Oke. Kita coba ya. Parameter kita hapus. Tambahkan isinya update set nama pasien nomor
pasien, set. Start section, kita backup dulu komennya ya. Pasien nama pasien benar, where nanti pasien 3 nama maksudnya dia Agus-Agusan. Pernyataan di atas merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien menjadi nama yang baru. Misalnya di sini jadinya Agus-Agusan pada ID pasien ketiga. Namun dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan. Jika diimplementasikan pada halaman PHP MyAdmin, maka perhatikan gambar 17 berikut ini. Seperti ini. Untuk melihat hasil yang terjadi, maka jalankan dengan cara memanggil transaksi 3 melalui kalau transaksi 3. Ini namanya kita ubah ya, transaksi 3. Hasil yang terjadi pada pernyataan data adalah sebagai berikut. Kita bikin SQL. Ini ya emang sering ngeblok nih. Kita coba call. Oke. Di sini showing rows ya. Muncul seperti ini. Di pasien nomor 3 itu harusnya Agus-Agusan, cuman di sini masih Agus bagus ya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena penambahan data tersebut di rollback. Namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien ketiga menjadi seperti ini. Konsep sebentar. Rollback ya. Di sini masih Agus bagus ya. Karena ini data baru. Kalau misalnya tidak terjadi perubahan data, tidak terjadi perubahan data karena dilakukan rollback. Jika ada ingin perubahan data pada aksi ini, kita coba seperti ini ya. Misalnya akan dilakukan insert data baru, oke. Ternyata di sini tidak terjadi perubahan data ya. Jika ini ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data atau update nama pasien menjadi septin. Namun setelah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan nama pasien menjadi septin seperti ini ya. Jadi dia begin dulu, habis itu start transaction, selanjutnya insert into pasien,
masukkan values-nya. Bisa dia rollback, alias tidak jadi insert data, terus update pasien, set nama pasiennya menjadi 17 where ID pasiennya 3 commit. Oke, pada pernyataan di atas terjadi 2 kali perubahan data, yaitu memasukkan data dan perubahan data, yang dimana di sini ada insert dan update. Namun setelah perintah insert, pada pernyataan pertama dilanjutkan perintah rollback, yang artinya insert into ini perintah insert ini tidak akan masuk ke dalam table. Jadi intinya rollback ini untuk mencegah data masuk ke dalam table. Kita contohkan saja ya seperti ini. Pasti kita mendapat ya. Hanif tes dalam Pulau Gadung nomor 01. Oke, ini coba kita jadi namanya Agusan. Efeknya kita ini dulu. Juga commit CNN. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi 3. Kita masukkan data seperti ini. Para definisinya seperti ini ya, sudah kita buat. Setelah insert into ada rollback, yang dimana dia untuk mencegah masuknya data pasien yang telah kita buat ini di sini, alias tidak akan masuk komen ini. Tapi untuk update dia tetap masuk seperti ini ya. Oke, ini ada masalah titik ya. Tanda petiknya Oke, ini kita call lagi ya. Oke, udah sebentar, kita jelaskan lagi. Data pasien yang namanya Hanif test itu tidak masuk ke dalam tabel ini karena dia setelah kita insert dia rollback, artinya tidak akan pernah masuk ya datanya. Tapi untuk update dia tetap masuk menjadi namanya tadi Agus namanya, jadi Agus-Agusan, dan sudah di commit setelah kita update. Oke. Itu tadi ya data soal data rollback. Yang ketiga ada checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback dalam membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana belum terjadi. Namun sebuah transaksi
agar berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi, ini bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Perhatikan pernyataan berikut ini, seperti ini. Ini kita buatkan dulu ya. Checkpoint. Kita tambahkan save point 1. Yang kedua adalah tambahkan data pasien lagi. Baik, itu save point 1. Di situ kita commit data. Jadi ada 2 data yang tercommit ya di sini. Jamaluddin tes ini nomor 2. Oke, Tina. Sorry. Tina-tinaan terus Muhammad ini saya cek lagi ya datanya, apakah dia sudah ready atau belum. Oke, ini sepertinya sudah ready ya datanya, untuk kita coba implementasi lagi. Pada baris kelima, Anda dapat lihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama, dilakukan save point dengan nomor poin 1. Kemudian dilakukan insert yang kedua, namun di rollback ke save point nomor 1. Save point 1. Kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga. Jadi hanya ada 2 data yang benar-benar terinsert dalam tabel pasien. Yang dimana insert itu kedua itu tidak akan terjadi karena otomatis kita rollback ke save point 1. Oke, kita coba ya. Harusnya di sini datanya Jamaluddin tes dan Muhammad Lutfi saja ya. Kita langsung call. Ini paksa aja.
Seperti ini MySQL PHP MyAdmin saya sering terjadi ada bugs ya. Oke. Entah kenapa seperti itu. Langsung saja kita buka. Oke, di sini kita sudah masukkan datanya. Untuk data jam lalu lintas masuk, tapi untuk data tina-tinaan tidak masuk ID pasien 6 karena dia di rollback ke save point nomor save point poin 1 yang data ID pasien 7 Muhammad Lutfi sudah masuk ya di sini. Oke, itu sudah. Untuk yang checkpoint sudah, kita ke trigger. Di sini trigger merupakan sebuah perintah atau event yang memicu perubahan sebuah basis data. Event yang digunakan yaitu insert, update, dan delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci atau keyword pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kunci yaitu before dan after. Before adalah before merupakan sebelum sebuah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan. Contohnya seperti dalam tabel berikut ini. Oke, untuk memahami tentang trigger, di sini kita lihat lagi ya di dalam materinya. Menjalankan trigger, tentunya harus ada tabel yang dibuat. Oke, dalam kasus PRD tersebut Anda menambahkan di sini saya akan menambahkan dua tabel baru yaitu tabel obat dan transaksi obat. Oke. Ini sudah ada ya atribut dan SQL. Sepertinya kita langsung buat aja tabel obatnya. Tapi sebelum itu kita backup data dulu ya. Backup lagi. Oke, kita coba insert table ya. Ini obat. Oke. Marian. Sorry. Kita coba cek dulu ya datanya. Kita validasi dulu. Sorry. Maria Dede. Sorry, ini kita validasi dulu ya sebelum kita benar-benar menjalankan tadi komen tadi. Sebentar, ini tersebar apa? Astagfirullah, mudah banget.
Oke, no syntax error. Harusnya sini bisa ya. Oke, langsung terbuat ya. Obat. Sama satu lagi tadi transaksi obat ya. Kita langsung saja create table lagi dengan masukkan perintah SQL seperti ini. Oke, proses tersebut juga sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya kita coba cek lagi setelah kedua. Oke, teralasikan dengan table yang lainnya ya. Ini kita mau masuk ke desainer lagi. Oke. Pasien transaksi obat, aduh lag banget. Oke, kita langsung saja melakukan relasi di sini ya. Oh, sorry. Create. Ini. Oke, pasien ada pasien ya.
Oh ya, ini harus bikin indeks ya pada forum key. Sorry, kita ada di mana ya? Oke, kembali ke S. Nah, kita kembali ke tadi transaksi obat. Strukturnya kita coba ubah dulu ya. Indeks. Oh iya, di sini ID pasien dan ID obat harus dijadikan indeks ya, agar bisa dijadikan foreign key. Sorry. Skip ya. Oke, ID obat juga di sini udah ya. Pasien ke pasien ya. Pasien ke pasien. Oke, skip juga. Oke, kalau kita lihat di sini sudah ya, dari pasien ke pasien. Dari tabel pasien ke transaksi obat sudah terhubung ya. Kalau ID pasien di sini obat juga sama ya, ID obat dan obat. Kita backup lagi. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada error bisa kita restore lagi. Oke, sudah kita backup. Oke, di sini ada kasus yang dimana untuk menjalankan trigger. Misalnya seorang pasien membeli obat kapuksinin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah masukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Dari contoh kasus di atas dapat dibuat setelah perintah trigger sebagai berikut. Seperti ini ya. Kita langsung saja copy ya. Limiter gelar create trigger 2 after insert on mungkin. Oh, oke, dan berikut ini adalah penjelasannya.
Delimiter adalah batas awal sebuah event trigger. Create trigger tag jual after insert, membuat trigger dengan nama tag jual yang akan dijalankan setelah data dimasukkan atau after insert. Oke. Ya, sambil berjalan. Yang ketiga adalah on transaksi obat, yang dimana event trigger akan bekerja pada jika ada perubahan pada tabel transaksi obat. Yang keempat adalah for each row, untuk setiap baris pada tabel transaksi obat. Yang kelima adalah begin, untuk eksekusi, untuk memulai sebuah eksekusi perintah SQL. Yang keenam adalah update obat, set stok sama dengan stok dikurangi new.jumlah. Oke, di sini penjelasannya adalah update tabel obat pada atribut stok, yaitu dengan mengurangi stok dengan data baru pada atribut jumlah di tabel transaksi obat. Yang ketujuh adalah where ID obat sama dengan new.id obat, yang dimana kondisi perubahannya yaitu pada ID obat yang baru diinputkan pada tabel transaksi underscore obat dengan ID underscore obat pada tabel obat. Yang kedelapan adalah end double dollar, yaitu akhir eksekusi perintah SQL. Yang ke-9 adalah delimiter, yang dimana ini adalah batas akhir sebuah event trigger. Jika diterapkan pada PHP MyAdmin, langkah yang dilakukan adalah seperti berikut ini. Klik menu trigger, isi data seperti pada gambar 31 berikut ini. TG jual, tabelnya transaksi obat, time-nya after insert. Untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini, Anda perhatikan terlebih dahulu tabel obat pada gambar 32 seperti ini. Oke, kita bikin dulu ya triggernya. Sorry. Ini kita insert data dulu ya, harusnya obat SQL insert. Kita contek di sini ya. Sorry, kita lihat dulu ID obatnya aplikasi. Sorry, kan kode obat sama obat harganya 10.000, stoknya 10. Yang kedua yang kedua
sudah ya. Kita langsung ke trigger lagi ya. Jual. Oke. Oke, harusnya di sini ya. Definitionnya cukup di update dan where. Di obat. ID obat. Oke, di sini trigger sudah dibuat ya. Kemudian di sini saya mencoba memasukkan sebuah data pada tabel transaksi obat dengan contoh SQL seperti berikut ini. Insert into kalau nggak bisa transaksi obat. Langsung saja kita eksekusi ya. Stop. Kalau misalnya coba dari sini ya, dari GUI saja, coba kita masukkan dulu. Nggak bisa ya. Oh, dia datanya ini not null ya. Sebentar. Atau misalnya kita coba dulu ya.
kosong. Terus saja gue stok invert list. Stok, oh iya, triggernya nih, sorry. Sini sudah masuk ya datanya. Ada transaksi 3, ada pesanan 1, obatnya 2, timbalan 5, harganya oke. Harganya kenapa 0 ya, sebentar. Oke, kita masuk ke table stok obat ya. Table obat lagi. Oke, ternyata di sini sudah berkurang ya. Amoxicillin sudah berkurang. Oke, tadinya amoxicillin itu ada 20, cuman di sini ada yang beli 5 pieces dan stoknya berkurang jadi 5 ya. Kita coba lakukan lagi. Oke, berkurang ya. Amoxicillinnya di sini berkurang ya. Stoknya jadi 10. Itu untuk yang trigger ya. Jadi trigger ini sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah table dalam basis data. Perubahan yang ini bisa insert, update, atau delete. Oke, yang ketiga adalah replikasi. Untuk ini saya pause terlebih dahulu. Oke, kita mulai lagi ya. Sebentar, tugas yang ini yang praktik kontras apa yang tadi kan yang transaksi udah kita lakukan. Yang kedua adalah basis data terdistribusi, yang dimana itu di sini kalau saya lihat, oke, saya scroll dulu. Kalau saya lihat ini dia melakukan replikasi suatu database ya. Oke, ini sudah saya lakukan. Kemarin saya sudah coba-coba, itu memang sering error. Jadi saya record ketika sudah saya selesai membuatnya, biar bisa langsung saya tampilkan. Seperti ini databasenya. Ini database rumah sakit. Ini ada obat ya. Ini obatnya seperti ini. Kalau di VM ini slave, dan ini kalau di ini kalau misalnya di HP My Admin, kita coba tambahkan dokter obatnya ya. Berapa? Paracetamol. Harganya 5.000. Stoknya 100. Kita langsung update. Oke. Ini sudah tercreate. Kita refresh.
masuk ya. Jadi dia otomatis tersinkronisasi. Kenapa demikian? Oke, karena di sini di aplikasi sudah saya setting sedemikian seperti ini. Jadi dia mengarah master hostnya ke IP ini. Oke. Dan dia mengarah kepada ini ya, master bin ya. Master bin filenya seperti ini. Dan ini positionnya seperti itu juga. Oke. Dan untuk memastikan apakah dia sudah terhubung atau tidak, pastikan dari /io running dan /sql running untuk dua-duanya yes. Jika ada salah satu yang no, itu berarti tidak bisa terhubung atau masih disconnect, karena tadi saya mengalami hal seperti itu berkali-kali. Saya coba ulangi lagi sampai connect. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah cara juga di video ini. Kalau ada kekurangan mohon diperbaiki lagi, mohon dikoreksi, sorry. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.